Bicara tentang waktu, perhatikan kalimatnya. Ada hukukun fil awqat, yang kedua ada hukukul awqat. Itu beda maknanya. Apa hukukun fil awqat? Hukukun fil awqat itu ada fi-nya di situ, hak-hak pada waktu. Hak-hak pada waktu. Kalau hukukul awqat, hak-hak atas waktu. Pada waktu dan atas waktu. Kalau hak pada waktu, contoh, ada waktu sholat duhur. Haknya, waktu sholat duhur. Tapi bisa diganti namanya kodok. Ya, ketika kita ada ilat, ada madarat. Kalau hak pada waktu itu bisa dikodok. Yang paling harus kita perhatikan hak atas waktu. Ada waktu ketika kita mendapatkan nikmat. Ada waktu ketika kita mendapatkan apa? Musibah, ada waktu kita sedang kondisi hati tenang, ada waktu dalam kondisi hati tidak tenang. Itu tidak bisa tergantikan. Makanya ketika kita beribadah, diberi waktu untuk beribadah, mikirnya gimana? Mikirnya bahwa waktu itu adalah misteri. Bisa jadi ini waktu kesempatan untuk beribadah ini tidak terulang lagi. Makanya pergunakan semaksimal mungkin. Itu namanya hak atas waktu. Ulangi, ada hak pada waktu, ada hak atas waktu. Hak pada waktu kaitannya dengan ibadah. Contoh, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, puasa. Itu bisa dikodong nggak? Bisa ya, itu hak pada waktu. Yang penting tertunaikan. Kalau nggak bisa, kifarat. Misalnya Lael, kemarin duduk di situ, secara kuantitas duduk di situ aja, pakai baju itu, sajadahnya itu. Tapi apakah kualitas penerimaan dia ketika ngaji saat ini dengan yang kemarin sama? Bisa jadi kamari nundutan ayeuna mah sare gitu. Bedana namanya. Bisa jadi ayeuna nundutan, kamari mah teu nundutan. Akhirnya kualitas yang masuk pada otaknya itu berbeda. Yang harus kita perhatikan apa? Hak atas waktu. Bahwa waktu itu misteri. Ketika Allah memberikan kesempatan kita beribadah, maka jangan pernah menunda-nunda. Ketika Allah memposisikan pada kemaksiatan, maka cepat-cepatlah kita ingat dan takut pada Allah atas maksiat tersebut. Karena ibadah hari ini belum tentu juga terulang. Jadi waktu itu misteri. Oke. Nah, waktu ini kan problemnya perennial ya. Dalam Al-Quran itu ada waktu yang disebut dengan al-ajal, batas akhir. Ayat Qur'annya, idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal waktu bukan. Waktu. Jadi waktu itu bukan jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Bukan itu. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu mah dipakai ketika kita spiritual camp. Woi, waktu. Oh, itu. Jadi ingat, waktu itu ada yang namanya al-ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, kalau orang berpikir bahwa waktu itu adalah ajal, tidak bisa diulang, dia tidak akan menyepelekan kesempatan. Dia akan selalu mencari kesempatan-kesempatan selagi itu baik. Bahkan akan mencuri-curi yang namanya kesempatan. Karena dia tahu secara kualitas waktu ini tidak akan berulang. Terus ada waktu dalam Al-Quran itu apa namanya? Ad-dahru. Ad-dahru ini durasi. Habis lahir, hitungannya apa? Mati. Orang kaya tiba-tiba bisa jadi kembali diambil hartanya. Orang yang tidak berharta bisa jadi Allah berikan hartanya. Itu ad-dahr. Makanya harus sabar menjalankan waktu itu. Ketika kita dilahirkan, manfaatkan itu. Dikasih kesempatan hari ini oleh Allah Ta'ala untuk menghirup udara. Ingatlah bahwa lahir itu tidak akan pernah 2 kali dari rahim yang sama. Tidak bisa diulang kita minta dilahirkan kembali oleh orang tua kita. Atau tukerlah, saya lahirnya dari keluarga A, balik lagi nggak bisa. Karena setelah dilahirkan dari rahim ibu kita, tinggal menunggu saja yang namanya kematian. Fahami yang namanya waktu ad-dahr, karena kelahiran itu tidak bisa diulang. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan kesempatan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabau mauquta. Nah, mauquta ini kesempatan. Ada waktu yang memang sudah Allah berikan. Diberi kesempatan kita untuk beribadah dan lain sebagainya. Ada dialog guru dan murid bertanya tentang waktu. Muridnya ini ahli astronom. Dia bertanya pada gurunya, guru bagaimanakah perihal waktu? Bertanya. Nanya gitu. Waktu itu apa sih gitu.
tolong jelaskan perihal waktu. Lalu guru itu menjawab, engkau ingin mengukur sang waktu yang tiada ukur dan tanpa ukuran. Jadi waktu itu tidak ada ukurannya dan tidak bisa diukur. Diengker dengan kalimat-kalimat yang tadi itu, kata-kata yang ad-dahr, kesempatan, al-asr, itu sesuatu yang tidak bisa diukur. Sekarang terbenamnya matahari di Indonesia dengan terbenamnya matahari di kutub dan tempat yang lain sama enggak waktunya? Berbeda. Artinya tidak bisa diukur. Di sini jam 6, di sana jam berapa? Jam 7 atau di sana udah jam 9. Lalu apa lanjutannya? Bukankah sang waktu itu sebagaimana hakikat cinta tidak mengenal batas ukuran serta tidak dapat dibagi. Jadi waktu itu seperti cinta. Jangan sampai dalam hatimu ada dua cinta. Karena itu berbahaya kan itu. Bahaya nggak ada dua cinta. Pak iya resep, kad itu resep. Iya kan? Lamun karena ada hareun mah lain cinta, suka ngaranna. Resep karena ada hareun dan resep karena lawan jenis itu beda gitu kan. Lamun resep karena ada hareun mah alus. Resep bala-bala, resep gorengan Bu Fatimah. Jadi pokoknya gini, awal itu tidak bisa diukur dengan akhir. Waktu terus berjalan. Prinsip sebagai mahasiswa, sebagai para pelajar, jangan pakai teori bahwa waktu itu daur. Ya, tapi pergunakan bahwa waktu itu tidak akan pernah berulang. Secara kuantitas bisa, tapi secara kualitas tidak bisa berulang. Makanya kesempatan-kesempatan itu harus segera ditunaikan. Jangan sampai kita menyesal dengan waktu yang kita tidak tunaikan. Lanjutannya, ma fata min umrika la iwadalahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Waktu yang telah lewat dari umurmu tidak mungkin kembali lagi. Dan sesuatu yang dihasilkan dalam umurmu nilainya tidak terukur atau tidak sama. Itu yang disebut dengan secara kuantitas bisa jadi ada kemiripan, tapi secara kualitas itu tidak terukur. Oke. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang diusahakannya. Siapa yang berusaha dengan serius, berusaha dengan maksimal, maka hasilnya akan didapat. Jadi ingat yang terakhir ini tentang waktu ini, bahwa waktu itu telah lewat dari umurmu tidak mungkin kembali lagi. Sekarang mahasiswa, nggak mungkin kita jadi TK lagi kan? Iya nggak? Pokoknya kalau ada orang yang sudah mencintai kita, pegang erat-erat. Kalau ada orang yang sudah sayang pada kita, jangan hianati kepercayaan sayangnya itu. Sekali kita hianati, maka berkali-kali kita akan terhianati oleh yang lain. Mau ke laki-laki ataupun perempuan. Ada seorang sahabat dipercaya oleh sahabatnya misalnya. Lalu dia tidak pergunakan dengan baik kepercayaan itu. Maka biasanya meskipun ada kesempatan untuk mempercayainya lagi, itu berbeda nilainya. Orang tua kita sayang pada kita hari ini, itu tidak akan terulang kalau seandainya kita mengkhianati apa yang sudah menjadi amanatnya. Guru-guru kita pun sama, akan kecewa meskipun kita sudah bertobat ketika kita mengkhianati amanatnya. Pasangan kita pun sama, akan merasa curiga terus-menerus, bahkan diungkit-ungkit terus-menerus ketika kita sudah tidak dipercaya oleh pasangan kita. Makanya ingat bahwa waktu yang telah lewat dari umur tidak mungkin kembali lagi. Dan sesuatu yang dihasilkan dalam umur kita itu nilainya tidak terukur.